Bab 47. Pertemuan orang dunia medis. Aktor. Saat Peter Lee selesai berbicara, mata semua orang membeku. Mereka hanya mendengar Peter Lee terus berkata, di klinik Singlin hari itu, semua orang melihat betapa sakitnya gadis ini, dan sekarang wanita ini berani mengatakan bahwa putrinya menderita sindrom penyakit dingin. Apakah menurut kamu semua orang bodoh? Selain itu, wanita ini menyebut aku dokter yang buruk, dan mengatakan bahwa orang bermarga Lu ini menyelamatkan nyawa putrinya. Apakah itu berarti aku murid dari ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang hebat tidak sebaik pria berusia 20-an? Bagaimana menurut kalian? Jadi, jika mereka bukan aktor, siapa mereka? Peter Lee berteriak keras, dan kemudian membuat ekspresi sedih. Aku tidak peduli bagaimana orang lain merusak reputasiku. Lagi pula, aku, Peter Lee, sama sekali tidak mempedulikannya, tapi yang paling membuatku sedih adalah bahwa gadis kecil ini digunakan oleh orang yang berhati jahat. Apakah hati nurani kalian sudah tidak ada? Kata-kata Peter Lee terdengar benar dan suaranya sangat tegas, yang langsung memicu kemarahan orang-orang di sekitarnya. Kemudian, segala macam amarah terdengar. Tidak hanya pelecehan terhadap Elsa Ling dan Louis Lu, tapi juga pelecehan terhadap wanita itu. Dasar wanita jahat, dia bahkan menggunakan putrinya sendiri. Berapa banyak uang yang kamu terima dari klinik Singlin? Kamu tidak cocok untuk menjadi seorang ibu. Semua orang di klinik Singlin akan mati. Wanita itu tidak menyangka bahwa dia akan diserang oleh orang-orang ini setelah dia mengungkapkan kebenarannya. Hal ini membuatnya putus asa. Dia juga pendukung setia Peter Lee sebelumnya, tetapi karena Peter Lee salah mendiagnosis penyakit putrinya, dia tidak lagi percaya pada Peter Lee. Tapi dia hanya tidak bisa mempercayai keterampilan medis Peter Lee. Hingga hari ini, wanita itu baru benar-benar melihat bahwa Peter Lee tidak hanya tidak mampu dalam keterampilan medis, tetapi juga seorang sampah yang tidak memiliki moralitas. Bagaimana orang seperti itu memenuhi syarat untuk menjadi dokter? Wanita itu tidak bisa berkata-kata, jadi dia hanya bisa menutupi telinga putrinya dengan erat agar dia tidak mendengar kata-kata kotor itu. Dan pada saat ini, kemarahan di mata Louis Lu melonjak dengan liar. Adegan ini sangat mirip. Saat di Helicorp, ada juga sekelompok penonton yang terangsang oleh perkataan orang lain dan mulai memfitnahnya. Apakah orang-orang negara Long begitu mudah dibodohi? Louis Lu tiba-tiba merasa sedih di hatinya, dan mau tidak mau memikirkan para prajurit yang menjaga di perbatasan, yang bersumpah untuk melawan musuh asing sampai mati, tetapi mereka malah tidak bisa kabur dari mulut tajam orang-orang bodoh ini. Betapa menyedihkannya. Saudara Lee, bukankah klinik Sihei kamu dibuka hari ini? Mengapa kalian semua terlihat sangat marah? Pada saat ini, suara tegas seorang pria parubaya tiba-tiba terdengar di luar kerumunan. Baru pada saat itulah semua orang berhenti, menoleh untuk melihat ke arah suara itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ternyata itu adalah Ferdi Ding, Direktur Rumah Sakit Rakyat Kota Jiang. Apakah dia di sini untuk merayakan pembukaan klinik Sihei? Peter Lee bergegas menemuinya dan berkata, "Kakak Ding, terima kasih banyak telah datang membantuku. Aku punya sedikit masalah di sini, tapi sudah diselesaikan." "Baguslah kalau begitu." Ferdi Ding mengangguk, melirik Louis Lu dan yang lainnya dengan santai, lalu memasuki klinik Sihei. Tidak lama kemudian, beberapa orang lagi datang, dan semuanya berada di atas level direktur departemen di rumah sakit besar. Tiba-tiba ada keributan. Berkumpulnya orang-orang level atas di dunia medis jelas merupakan pesta medis yang mengguncang kota Jiang. Dan kedatangan orang-orang berikutnya langsung mendorong popularitas klinik Sihei ke puncaknya.
Direktur Biro Kesehatan Kota Jiang, Chandra Yan. Dia terlihat tegas dan mapan, dengan wajah bahagia, seolah dia sedang memberitahu semua orang dengan tindakannya, "Lihat, ini adalah klinik pengobatan tradisional Tiongkok yang dibuka oleh saudaraku, dan dia benar-benar dapat dipercaya, jadi kalian bisa datang ke sini untuk berkonsultasi dengan dokter." Bisa dibayangkan betapa bersemangatnya semua orang. Ini adalah kekuatan dari ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Ini adalah koneksi menakutkan Peter Li. Namun, sangat kontras, klinik Xinglin di seberang tampak sangat kecil. Wajah cantik Elsia Lin pucat, dan setiap kali seorang orang penting datang, hatinya bergetar hebat. Dia menduga Peter Li akan menekannya hari ini, tetapi dia tidak menyangka Peter Li akan menekannya begitu keras, tanpa memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi klinik Xinglin di sini. Upaya yang melelahkan selama 2 tahun ini pada akhirnya akan sia-sia. Peter Li melihat orang-orang hampir datang semua, jadi dia berkata dengan lantang, "Semuanya, aku mengundang saudara-saudari aku ke sini hari ini untuk membantu semua orang. Setiap orang yang hadir hari ini dapat datang ke klinik Sihe aku untuk pemeriksaan gratis." Boom! Kerumunan mendidih lagi. Mereka saja tidak dapat mendapatkan antrian orang-orang hebat di dunia medis ini, tidak menyangka orang-orang ini akan bersedia untuk melakukan pemeriksaan gratis hari ini. Ini adalah keberuntungan bagi mereka. Lihatlah, Dr. Li adalah seorang dokter yang hebat, tidak seperti orang yang hanya bisa memukuli orang dan tidak memiliki keterampilan. Di masa depan, kita semua akan datang ke klinik Sihe untuk berobat, dan jangan pergi ke klinik Xinglin. Biarkan klinik Xinglin bangkrut. Sambil berteriak dan memaki, orang-orang ini membentuk beberapa antrian panjang, menunggu ahli medis untuk memeriksa mereka. Peter Li melirik ke arah klinik Xinglin dan mencibir, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sosok seseorang. Marvin Zhao. Kenapa dia bisa ada di sini? Marvin Zhao juga satu sekolah dengan Peter Li, tetapi hubungannya tidak baik. Konon dia sekarang adalah wakil presiden sebuah rumah sakit di ibu kota provinsi. Yang membingungkan Peter Li adalah bahwa dia jelas belum menghubungi Marvin Zhao, jadi mengapa dia datang ke sini? Mungkinkah temannya memberitahu dia, jadi dia juga datang untuk membantu? Jika demikian, Peter Li masih bersedia mengubah permusuhan menjadi persahabatan, tetapi ketika dia pergi menemuinya, dia menyadari bahwa Marvin Zhao sama sekali tidak datang untuk mencarinya, tetapi berdiri di samping klinik Xinglin. "Maaf, apakah kamu Nona Elsia Lin?" Marvin Zhao menatap plakat di atas klinik, dan bertanya lagi pada Elsia Lin. Elsia Lin mengangguk dengan ekspresi bingung di wajahnya, tidak mengerti alasan kunjungan orang ini. Marvin Zhao tersenyum dan berkata, "Kalau begitu sudah benar." Bersambung.